Bayangin ini, tanpa gaji besar, tanpa investasi yang rumit, dan tanpa stres. Dalam 100 hari ke depan, kamu bisa punya tabungan jutaan rupiah. Ini bukan mimpi loh. Ini adalah sebuah tantangan yang sudah dicoba banyak orang, dan berhasil, karena caranya super sederhana, dan yang penting, konsisten. Konsisten. Di video kali ini, saya akan jelaskan secara detail cara menabung 100 hari yang realistis, dan kenapa metode ini jauh lebih ampuh daripada cuma niat doang. Kita semua tahu, masalah kebanyakan orang itu bukan gak mau nabung, tapi gak pernah konsisten. Benar kan? Awal bulan semangatnya membara, pengen nabung buat ini itu. Masuk tengah bulan, niatnya mulai lupa, karena banyak godaan. Dan pas akhir bulan, ya sudah, pasrah sama keadaan. Kenapa bisa begitu? Karena kita seringkali menjadikan menabung itu sebagai aktivitas menunggu sisa. Padahal sisa itu hampir nggak pernah ada. Gaji masuk, bayar tagihan, beli ini itu, nongkrong, tahu-tahu uangnya habis. Lingkaran ini terus berulang setiap bulan, dan akhirnya kita merasa menabung itu mustahil. Padahal, yang salah bukan niatnya, tapi caranya. Kita butuh sistem yang memaksa kita untuk disiplin, bukan cuma mengandalkan kemauan. Nah, disinilah keajaiban tantangan 100 hari ini bekerja. Metode ini efektif bukan karena kebetulan, tapi karena memanfaatkan cara kerja psikologi manusia. Pertama, ada target waktu yang jelas, yaitu 100 hari. Ini nggak terlalu lama sampai bikin kita bosan, tapi juga nggak terlalu sebentar. Waktu yang pas untuk membangun kebiasaan baru. Kedua, ada progres harian yang bisa kita lihat. Setiap hari kita menabung, kita merasa ada kemajuan. Perasaan inilah yang memotivasi kita untuk terus lanjut. Ketiga, otak kita itu suka sekali dengan tantangan-tantangan kecil yang bisa diselesaikan dan dicentang. Setiap kali kamu berhasil menabung 1 hari dan menandainya di kalender, otak melepaskan hormon dopamin yang bikin kita merasa senang dan puas. Makanya, ini bukan soal besarannya, tapi soal kebiasaan yang dibangun pelan-pelan, hari demi hari. Sensasi berhasil setiap hari, inilah yang jadi bahan bakarnya. Sekarang, kita masuk ke inti kontennya. Gimana cara kerja tantangan 100 hari ini? Aturannya sangat sederhana dan bisa disesuaikan. Versi klasiknya begini. Hari pertama, kamu menabung Rp10.000. Hari kedua, kamu menabung Rp20.000. Hari ketiga, Rp30.000. Begitu seterusnya. Setiap hari nominalnya naik Rp10.000, sampai hari ke -100, kamu menabung Rp1.000.000. Kalau kamu konsisten mengikuti metode ini sampai selesai, coba tebak, berapa total tabungan yang bisa kamu kumpulkan? Lebih dari Rp50 juta. Kaget kan? Tapi tunggu dulu. Saya tahu, mungkin angka ini terasa berat buat sebagian orang. Tenang, ada cara lain. Kamu bisa balikan metodenya, mulai dari yang besar, lalu makin lama, makin kecil. Atau, kamu bisa pakai kelipatan yang lebih kecil. Misalnya kelipatan Rp1.000, Rp2.000, atau Rp5.000. Hari pertama Rp1.000, hari kedua Rp2.000, dan seterusnya. Kalau pakai kelipatan Rp1.000, di hari ke-100, kamu akan menabung Rp100.000. Dan totalnya terkumpul lebih dari Rp5 juta. Lumayan banget kan? Ingat, yang paling penting di sini bukan angkanya, tapi konsistensinya. Pilih nominal yang paling masuk akal dengan kondisi keuanganmu saat ini. Jangan sampai tantangan ini malah bikin kamu stres. Tujuannya adalah membangun kebiasaan, bukan menyiksa diri. Supaya tantangan ini nggak berhenti di tengah jalan, ada 3 aturan penting yang harus kamu patuhi. Ini kuncinya biar berhasil. 1. Uang tabungan ini haram hukumnya untuk diambil sebelum 100 hari selesai. Anggap saja uang ini hilang sementara. 2. Pisahkan uang tabunganmu. Bisa pakai rekening bank yang berbeda tanpa kartu ATM, atau pakai amplop fisik yang kamu segel dan simpan di tempat yang aman. Tujuannya supaya uang itu nggak gampang kamu akses dan nggak tercampur dengan uang kebutuhan harian. 3. Dan ini yang paling penting, anggap uang tabungan ini sebagai tagihan wajib ke dirimu sendiri. Setiap hari, kamu punya utang yang harus dibayar ke masa depanmu. Kalau kamu bisa disiplin bayar cicilan ke pihak lain,
kenapa nggak bisa bayar cicilan ke diri sendiri demi tujuan yang lebih baik? Terus, siapa sih yang cocok ikut tantangan ini? Jawabannya, hampir semua orang. Metode ini cocok untuk karyawan yang gajinya pas-pasan, mahasiswa yang uang jajannya terbatas, para freelancer yang pendapatannya nggak menentu. Bahkan, untuk ibu rumah tangga yang mengelola keuangan keluarga, justru kalau kamu merasa gajimu kecil, metode inilah yang paling cocok untukmu. Kenapa? Karena ini bukan tentang menjadi kaya dalam sekejap. Ini adalah latihan untuk otak kita. Melatih otot finansial, supaya lebih kuat dan disiplin. Ini adalah langkah pertama untuk mengambil kendali atas keuanganmu. Berapapun penghasilanmu saat ini. Lebih dari sekadar angka di rekening, dampak jangka panjang dari tantangan ini sangat luar biasa. Yang berubah itu bukan cuma jumlah tabunganmu. Cara berpikirmu tentang uang juga akan berubah total. Kamu akan jadi lebih sadar dengan setiap pengeluaran, karena kamu tahu ada tagihan ke diri sendiri yang harus dibayar. Kamu akan mulai berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu yang nggak penting. Kamu juga akan merasa lebih percaya diri, karena kamu tahu kamu punya kendali atas uangmu. Dan yang paling berharga, kamu akan merasa lebih tenang dalam menghadapi masa depan. Karena kamu punya dana darurat, atau tabungan untuk tujuanmu. Perasaan aman dan tenang itu, nilainya jauh lebih besar dari sekadar uang. Begini teman-teman, 100 hari ke depan itu akan tetap berlalu. Entah kamu ikut menabung atau tidak, waktu akan terus berjalan. Pertanyaannya cuma satu. Di akhir hari ke-100, nanti kamu mau punya hasil nyata di tanganmu? Atau kamu cuma mau punya penyesalan karena nggak memulai dari sekarang? Pilihan ada di tanganmu. Kalau kamu siap untuk mengubah nasib keuanganmu dan ikut tantangan ini bersama saya dan ribuan orang lainnya, tulis sekarang juga di kolom komentar. 100 hari siap. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa like video ini, share ke teman-temanmu yang butuh motivasi, dan subscribe channel ini, karena di sini kita akan terus belajar tentang keuangan yang masuk akal dan benar-benar bisa dipraktikkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.